Himitepa, selamat datang di podcast Himitepa, where members log and ingredients to achieve dreams revealed. Aku Ima dari ITP 58. Pada episode kali ini, kita bakal mengulik tentang topik favorit mahasiswa ITP nih, yakni soal exchange. Kenapa ini favorit mahasiswa ITP? Tentu dong, soal ITP, ini kan internasional. Walaupun P-nya pressure. Oke, anyhow, untuk itu, podcast kita mendatangkan special guest jauh-jauh dari negeri Reikan Tokpe nih, Pen Reikan Topai sama Tramcop Dak Tokwai. Yap, nggak lain dan nggak bukan, beliau ini adalah awardee ISMA 2023 ke Thailand. Di sini ada Ahmad Zaki, Sodiha, Ahmad Zaki. Swadihap. Hai Ima. Gimana kabarnya? Baik banget. Gimana? Alhamdulillah baik juga. By the way, Jaki, makasih banyak udah mau hadir di podcast ini ya buat berbagi dengan audiens dari Himitepa. Nah, mungkin pertama-tama bisa memperkenalkan diri dulu nih, Zaki, kepada audiens. Oke. Halo teman-teman, Swadihap. Kenalin, aku Ahmad Zaki. Biasanya sih aku dipanggil Zaki atau Jaki. Aku dari ITP Angkatan 58 dan sekarang lagi menempuh semester di Chulalongkorn University dengan program ISMA. Salam kenal teman-teman. Salam kenal, Jaki. By the way, aku mau nanya nih, Chulalongkorn cara bacanya gimana tadi? Chulalongkorn. Nolongkorn. Chulalongkorn. Sis, Bella. Nice info. Agak. Nah, mungkin aku mau tanya, mengulik tentang Zaki dan Isma, karena sebuah FYI, fun fact, di angkatan ITP 58, itu tuh ada, berapa sih, ada 3 Zaki ya, cuma di kelas K3 itu ada 2 Zaki, ada Ahmad Zaki dan Zaki Rizky Nanda. Nah, cara kita membedakannya itu adalah dengan activity yang sedang mereka lakukan. Kayak Ahmad Zaki dipanggil dengan Zaki Isma. Nah, dari itu aku mau nanya nih ke Zaki, awal mula cerita gimana motivasi kamu, kenapa mau daftar ISMA gitu. Padahal kan susah ya pemberkasannya, terus habis itu seleksinya, dan banyak juga requirement yang harus dipenuhi. Apa yang motivasi Zaki gitu? Sebenarnya motivasi utama aku itu adalah dari keinginan aku dari lama sih untuk bisa studi di luar negeri ya. Sebenarnya aku tuh udah pengen banget bisa studi di luar negeri itu dari lama. Bahkan sebenarnya dulu waktu mau masuk S1 pun kepikiran untuk coba-coba program S1 di luar negeri gitu ya. Tapi karena alasan tertentu akhirnya tetap pilih untuk memperjuangkan di Indonesia gitu. Dan ternyata waktu aku dulu waktu zaman-zamannya daftar-daftar kuliah ya, itu kan baru muncul banget tuh program ISMA dan menarik banget programnya gitu. Dan di ITP juga dari tahun pertama ISMA tuh selalu ada award di ISMA gitu. Jadi dari motivationnya juga sebenarnya karena pertama karena keinginan aku untuk bisa belajar di luar negeri dari dulu, terus kedua juga di ITP sendiri itu untuk program ISMA-nya juga kuat banget, jadi termotivasi untuk bisa coba apply di tahun ini gitu. Selain itu juga benefit yang ISMA tawarkan juga sangat bagus gitu ya, baik sebelum program, ketika program, dan post program juga masih banyak benefit yang bisa aku dapatkan dari program ISMA ini. Dan yang terakhir juga karena aku orangnya juga senang explore budaya lain, khususnya budaya makanan dan budaya kuliner ya, jadi itu another motivation yang mendorong aku untuk coba apply untuk program beasiswa semester exchange di luar negeri. Itu sih, Mak. I see, okay. Aku bisa relate juga sama kamu. Zaki kan suka kuliner gitu ya, apalagi kuliner dan culture, kuliner yang berhubungan dengan culture. Nah, sebuah FYI, mau ke promosiin IG nggak, Zaki? Boleh, cuman udah lama nggak aku ini sih aktif yang makanan, cuman boleh, nggak apa-apa. Oke, jadi Ahmad Zaki ini mempunyai IG khusus untuk food review. Nah, itu trusted guys, karena Zaki kalau nge-review oke banget, super jujur.
Namanya apa sih, Jam? My Eating My Canvas. Eating Canvas. Iya. Aku mau nanya tadi, previously kamu state kalau misalnya di ISMA tuh fasilitasnya oke dari pra waktu dan during ISMA dan eh, pasca ISMA. Aku penasaran nih kalau misalnya pra dan during ISMA kan kamu sempat nge-share juga ya. Kayak sebelumnya kalau pra ISMA tuh ada pelatihan kayak tentang bela negara. Iya kan? Nah, terus during ISMA juga mungkin fasilitas seperti living cost, etc. gitu. Nah, aku penasaran kalau pasca ISMA tuh kayak gimana ya? Kalau pasca ISMA sendiri itu dari programnya sendiri ada yang namanya ISMA Alumni Club ya. Jadi alumni-alumni ISMA itu berkumpul dalam satu organisasi, terus mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu biasanya menyebarkan tentang ISMA, terus juga alumni capacity improvement gitu ya. Dan bahkan ketika jadi ordi pun alumni-alumni ini masih engage gitu dengan para wardi-wardi ISMA melalui program mentoring, network mentoring dan juga mentoring bersama alumni-alumni. Jadi apa ya, walaupun sudah selesai program tapi masih mendapatkan program-program peningkatan kapasitas gitu dari ISMA sendiri seperti itu. Oh, I see. Oh ya, berarti ada kayak ya networking facility gitu. Terus dulu tuh proses dan alur pendaftaran untuk ISMA sendiri kayak gimana sih, Jam? Yang kamu lalui? Untuk alur pendaftaran ya, mungkin aku ini dulu kali ya, disclaimer dulu. Jadi mulai tahun ini ISMA itu ada 2 jalur teman-teman. Yang pertama ISMA fully funded dan ISMA co-funding. Yang ISMA co-funding ini benar-benar baru tahun 2023 ini baru launching, dan kemarin juga programnya itu pendaftarannya juga sangat singkat, dan aku ini kemarin apply-nya untuk ISMA fully funded. Jadi kemungkinan aku kurang tahu ya kalau untuk proses pendaftaran yang co-funding gimana, cuman kalau misalnya aku lihat tahapan pendaftarannya sih kurang lebih sama. Yang paling beda itu mungkin di benefit beasiswanya ya. Kalau yang fully funded itu yang seperti Ima udah jelasin di awal ya, dapat fasilitas biaya hidup, biaya pendidikan, dan juga biaya penunjang lainnya. Kalau cuma dapat biaya pendidikan dan juga biaya tiket aja gitu. Balik lagi ke proses pendaftaran di ISMA, sebenarnya kalau di IPB itu proses pendaftarannya itu dibantu banget sama yang namanya International Collaboration Office atau kantor urusan internetnya IPB ya. Jadi nanti biasanya teman-teman yang berminat untuk mengikuti program ISMA akan diundang atau masuk link Telegram gitu untuk join grup koordinasinya. Nanti biasanya akan ada pemberkasan ke ICO juga, ke KUI juga, khususnya untuk syarat-syarat yang mengenai surat keterangan. Secara garis besar sih pendaftarannya itu dibagi jadi 3 tahap ya. Ada pertama itu upload berkas, terus seleksi berkas, sama yang terakhir itu ada wawancara. Kalau untuk seleksi berkas sendiri sebenarnya ada beberapa dokumen yang memang harus teman-teman harus dipersiapkan dari awal. Khususnya itu adalah kayak English Test Certificate, English Proficiency Test Certificate, terus juga transkrip kuliah dari semester 1 sampai 3 atau 1 sampai 5 buat teman-teman yang apply-nya di tahun ketiga. Terus juga ada essay, surat keterangan keikutsertaan MBKM, surat keterangan dari keluarga kalau misalnya kalian daftar ISMA, karena keluarga perlu tahu, dan juga lampiran kartu keluarga, dan yang terakhir itu adalah surat keterangan dari KADEP dan ICO. Untuk dokumen berkasnya itu sih, dan emang harus dipersiapkan dari awal. Jadi kalau misalnya teman-teman emang pengen banget apply ISMA, saran aku sudah bisa dipersiapkan sebenarnya dari sekarang juga udah bisa disiapin sih, apalagi untuk yang EPT, karena yang EPT itu syarat dia tuh
gimana ya, ada masa berlakunya, maksimal 6 bulan sebelum berakhir itu untuk DPT. Terus juga untuk essay juga perlu dipersiapkan. Untuk essay ISMA sendiri itu dia bentuknya kayak question series, jadi nanti bakalan ada 4 pertanyaan yang harus teman-teman isi, dan masing-masing pertanyaan itu syarat minimumnya itu 150 kata dan maksimal 350 kata. Jadi totalnya ada sekitar 1.400 kata untuk esai ini ya. Esainya itu 4 pertanyaan yang seperti aku bilang di awal, tentang academic and non-academic achievements, terus tentang gimana kamu engage dengan lokal dan international communities di negara yang rencananya akan kamu tuju untuk exchange. Lalu yang ketiga ada challenge ketika menjalani studi dan gimana kamu menghadapinya, dan yang terakhir itu tentang physical and mental health condition. Itu untuk pemberkasan. Nanti setelah pemberkasan ada yang namanya survei kebinekaan. Untuk survei kebinekaan ini sebenarnya kayak survei biasa aja ya teman-teman, nggak harus belajar atau apa. Kayak ya mensurvei, menjajaki tentang perilaku kalian, apakah sesuai dengan Pancasila dan sebagainya. Terus nanti ada si hasil pemberkas, yang terakhir wawancara. Itu sih kalau Sih panjang juga ya, Ja. Kalau misalnya boleh tahu, betul. tadi itu dari kayak dari upload berkas, seleksi berkas, dan wawancara, each step itu selangnya berapa lama ya? Yang aku inget ya, aku agak-agak lupa jujur untuk timelinenya. Seingat aku itu pembukaan launching ISMA itu di akhir Januari. Terus untuk pemberkasan itu sekitar 1 bulanan kurang kalau nggak salah aku. Tapi untuk tahun aku waktu itu akhirnya di-extend karena sempat ada beberapa kali error di website ya, seperti pada umumnya seleksi gitu. Di-extend, terus survei kebinekaan itu sekitar selang 7-10 hari setelah deadline berkas ditutup, dan pengumuman pemberkasannya juga cepat, seingat aku sekitar 2-3 minggu. Kebetulan waktu itu pengumuman seleksi berkas itu waktu kita UTS IMA, UTS Dastek. Oh my God. Terus ya waktu UTS Dastek, dan wawancaranya juga jadi teman-teman Iya. tentang seleksinya. Jadi setelah seleksi berkas diumumin, 5-7 hari itu udah mulai persiapan buat wawancara. Bahkan kalau nggak salah aku ada yang 3 hari setelah pengumuman udah diwawancara ada. Jadi ada jadwal wawancaranya juga waktu itu sih. Jadi untuk durasi pemberkasannya itu cukup lama, tapi setelah deadline pemberkasan itu cukup cepat berentet gitu. Iya, iya, isi. Aku jadi ingat waktu itu kamu kalau nggak salah sampai susulan matkul ya, FC kalau nggak salah. Iya, bukan? Iya, susulan UTS karena bentrok Ah, waktu itu jadwalnya. Iya. iya. Berarti emang yang lumayan lama tuh waktu pemberkasan aja ya pengumumannya kayak 2 sampai 3 minggu setelah itu langsung rat. Maaf, aku tadi kayaknya sempat kelewat deh. Dan kalau nggak salah aku itu kita harus masukin ini juga teman-teman, kayak surat bebas narkoba SKBN, terus juga harus masukin SKCK. Itu perlu dipersiapkan sih, karena jujur itu khususnya SKCK ya, SKCK itu bisa tricky karena di polisinya suka lama, dan antriannya juga suka panjang. Terus juga harus masukin CV, tapi CV-nya itu kita nggak bikin sendiri, jadi udah ada formnya, kita tinggal isi aja dari portal ISMA-nya gitu sih. Dan itu juga cukup cepat ya rentetan kegiatannya, dari pemberkasan, pengisian dokumen tambahan, sampai wawancara itu cukup berentet sih ininya. Atas spillan proses dan alur pendaftaran. Terus habis itu kira-kira ada kendala nggak selama dalam proses mendaftarnya itu? Kalau kendala dari segi teknis
request dokumen ke IPB itu jujur nggak ada sih. Kalau dibandingin, ini aku agak spill dari univ lain ya. Kalau misalnya di univ lain itu mereka birokrasinya cukup susah ya teman-teman. Kalau di kita di IPB itu sebenarnya cukup diberikan kemudahan, apalagi dalam hal transkrip. Kalau transkrip kita tinggal download aja dari itu ya portal student portal. Kalau univ lain itu ada yang sampai harus request berapa minggu, terus nanti diterjemahinnya sama penerjemah tersumpah dan sebagainya. Kalau di IPB langsung bisa keluar kan transkrip bahasa Inggrisnya gitu. Jadi sangat cepat. Terus juga untuk request dokumen dari ICO sama KADEP juga mereka sangat cepat, sangat gercep untuk ngurusin surat keterangannya. Pokoknya aku nggak mengalami kendala yang aneh-aneh sih kalau dalam masalah request dokumen dari lembaga IPB gitu ya. Mungkin aku lebih ke kendalanya itu karena semester 4 kemarin lumayan ya, itu kalau dibandingin dari semester 3 ke semester 4 itu adjustment-nya cukup ini ya, walaupun kayaknya sih semester 5 ini lebih pusing ya Mak, pasti ya. Jangan ditanya. Iya. Ya, tapi semester 4 kemarin menurut aku itu udah kayak masuk lumayan yang hektik ya, karena praktikumnya juga udah lumayan banyak, terus lapraknya juga udah mulai detail ya, udah bener-bener masuk ke pangannya gitu. Terus juga semester kemarin aku sempat juga di PPKU gitu, jadi waktu untuk ngurusin dokumen ini bener-bener harus aku bagi waktu antara jadi mahasiswa, jadi aspek, sama jadi applicant ISMA. Itu aku harus bagi-bagi waktu banget, dan biasanya sih aku nyari waktunya untuk ngurusin dokumen di hari Sabtu Minggu yang bener-bener aku nggak ada kegiatan apa-apa gitu. Sama yang terakhir itu sih yang Ima bilang tadi, aku UTS FC itu aku cukup draining sih, karena aku harus nyiapin wawancara sambil nyiapin UTS juga, UTS RPP dan kawan-kawan, itu lumayan pusing ya. Medkompang juga. Jadi sebenarnya ya lebih ke kayak agak susah ngebalancing waktu aku prepare buat ISMA sama kegiatan akademik aku sih, sebenarnya itu yang paling draining kemarin. I see, iya. Terus super FYI nih buat audiens Mitepa, kenapa Zaki bilang super draining? Karena Zaki bukan tipe mahasiswa SKS guys, jadi dia sudah mencicil biasanya dari sebelum-sebelumnya. Jadi ya I get it, Jack. Pasti memakan banyak waktu dan juga fokusnya jadi kebagi banget. Nah, terus aku mau nanya nih, waktu itu kan kamu sempet kayak perjuangannya tuh kayak wah terseok-seok alay, tapi beneran kan. Nah, waktu pengumuman keterima itu kapan sih? Berapa hari setelah wawancara? Ada kali ya sekitar sebulan kurang, seingat aku sih. Pengumumannya itu 15 April, aku ingat banget hari terakhir kita kuliah sebelum libur lebaran itu pengumumannya. Iya itu sih, sekitar sebulanan seingat aku. Sebulan kurang. 1 bulanan, cukup itu ya, waiting time yang cukup lama. Nah, dalam waktu waiting time itu kamu kayak, wah, pasti keterima nih gue. Atau kayak, terus habis itu waktu keterima gimana perasaannya? Sebenarnya tuh aku, karena ini aku tahun pertama apply ISMA ya, jadi FYI juga nih teman-teman, ISMA itu salah satu syaratnya itu ini ya, semester mahasiswa. Jadi yang bisa apply itu cuman yang di semester 3 atau di semester 5. Jadi nanti programnya di semester 4 dan di semester 4 dan di semester 6. Jadi nanti programnya di semester 5 dan semester 7. Dan waktu itu aku pertama kali attempt ISMA ya. Jadi sebenarnya aku agak gimana ya, waktu proses pendaftaran aku usahain maksimal, tapi aku juga ngerasa ini bukan my last chance gitu. Kemungkinan tahun depan aku juga bisa apply kalau amit-amit waktu itu nggak keterima gitu kan. Terus juga di IPB program exchange banyak ya, apalagi di ITP, dan dapat beasiswa juga exchange-nya gitu. Jadi banyak opportunities yang bisa aku dapatkan gitu. Jadi waktu itu sih aku berdoa dapat, tapi di sisi lain aku juga tetap
apa ya, gimana sih namanya, bukan bukan pesimis ya, tetap optimis bisa dapet gitu, tetap tawakal istilahnya ya, kan optimis ikhtiar tawakal, tetap tawakal gitu, tapi di sisi lain juga it's not my last chance gitu, I still have a lot of chance after, even if I'm not get this scholarship gitu, gitu sih waktu itu. Dan kalau pas dapet, pada seperti orang pada umumnya ya, deg-degan pastinya, apalagi waktu itu bulan puasa. Kalau nggak salah Lailatul Qadar juga deh, aku agak lupa. So, tapi ya, waktu itu bulan puasa. Terus aku tuh bener-bener waktu itu habis tarawih tuh kayak termenung gitu. Terus waktu itu orang tuaku, aku pulang di rumah kan. Aku pulang ke rumah, nggak di kos pas buka hasil seleksi. Um, Waktu itu orang tuaku pulang telat gitu, jadi aku habis terawih sendirian di rumah gitu kan, dan mereka baru pulang langsung tidur gitu karena capek gitu kan. Akhirnya aku buka pengumumannya sendiri, dan kayak karena aku deg-degan, jadinya aku kayak sambil nge-share juga ke story gitu. Ima mungkin lihat kali ya kan, follow IG aku kan gitu, kayak pokoknya sambil ya intinya kayak deg-degan juga, pas deg-degan. Dan pas pengumumannya itu keluar, ya, iya jujur kaget, dapetnya di Cula gitu. Kebetulan Cula itu my second choice, my first choice itu UC Davis, tapi dua-duanya emang pengen apply ke situ sih, nggak ada yang favoritism atau gimana, emang dua-duanya pengen apply di situ. Thrill banget, seneng banget, tentunya. Sampai bangunin orang tua sih waktu itu malam-malam, kayak gedor-gedor kamar kayak Zaki dapet gitu sih. Dan senang tentunya karena my first attempt, terus juga langsung dapet, kayak shock banget gitu. Tapi no wonder sih Jack, sebenarnya kayak ini kayak versi positifnya disappointed but not surprised, bukan disappointed apa ya? Ya sudah menduga. Karena I think you deserve it. Kayak lo sangat oke dan sangat suitable, dan everyone would, it's not you yang lucky buat dapet ISMA, but ISMA also lucky to have you. Nah, Thank you. berkah malam Lailatul Qadar. Betul, Lailatul Qadar ya. Berarti itu 10 malam terakhir ya? Iya, kalau nggak salah itu tuh pokoknya minggu depannya udah lucu. lebaran, Mak. Wow. Iya, jadi iya, habis lebaran tuh langsung aku pre-departure dan kawan-kawan. Gue baru tahu kalau misalnya kayak gini ceritanya, dan apa ya? I also feel the excitement waktu waktu kamu cerita tentang gimana perjalanan ketika buka pengumuman diterima ISMA. Nah, terus waktu udah sampai di Chulalongkorn, gimana nih perasaan kamu, kayak happy atau enggak? Terus sempat homesick atau enggak? Jadi kalau di ISMA itu ada yang namanya pre-departure series ya, yang kayak aku udah bilang tadi. Jadi pre-departure series itu langkahnya panjang teman-teman. Jadi setelah jadi awardee itu nggak langsung ditutupin jadi awardee gitu ya, masih calon awardee gitu ya, istilahnya calon awardee. Nah, baru bisa jadi awardee itu setelah melalui kan namanya pre-departure series, terus dokumen-dokumennya lengkap, itu baru bisa SK awardee-nya keluar gitu. Dan pre-departure series itu gak bentar, tiap Sabtu Minggu, tiap malam hari Selasa atau Kamis aku lupa, itu ada kayak webinar gitu yang harus kita ikutin, terus ada pretestnya gitu. Jadi waktu aku sampai Cula itu bener-bener rasa ini banget sih, oh my god, finally I'm here after going through a lot of that pre-departure series yang cukup draining my weekend and weekdays. Terutama aku banyak laprak ya, seperti pada umumnya anak ITP. Jadi benar-benar harus perjuangannya tuh nggak berhenti sampai diterima award di tanggal 15 April. Masih ada hal yang harus dijalani gitu, masih harus juggling juga. But it's worth it karena akhirnya nyampe di Cula gitu, dan bisa ngikutin perkuliahan di Cula gitu. Itu sih yang pas pertama kali aku nyampe Cula, kayak langsung, wah finally I'm here gitu. Terus sempat kayak,
homesick atau ngerasa asing dengan culture di Thai atau ada struggle bahasa atau gimana. Tapi kalau nggak salah kamu pernah ke Thai juga ya. Itu dulu emang survei kampus kah atau kayak ya udah ya udah Oh, random aja terus kebetulan Ismanya juga Thai enggak kampus. sih. Justru aku waktu ya bener banget Ima, aku sempat ke Thailand untuk holiday ya waktu itu sama keluarga. Dan itu tuh awal tahun 2023. Aku nggak expect jujur, karena aku aja nggak tahu sebenarnya Isma ada di Chula waktu itu. Yang aku tahu Isma itu karena emang kampus tujuan aku yang pertama kan UC Davis ya, itu sih yang pertama. Aku taunya Isma itu buka di Chula em, setelah aku nyampe di Thailand ya waktu itu justru. Kayak somehow tiba-tiba di IG muncul gitu ada Isma Chula gitu ya. Kayak wow, ini Isma Chula gitu kan. Ya itu sih sebenarnya nggak ada niatan awal untuk apply ke Chulalongkorn gitu ya. Tapi setelah akhirnya buka-buka informasi tentang Chula, terus juga mata kuliah yang ditawarkan. Jadi kalau mau daftar ISMA itu kita bisa lihat pilihan matkulnya teman-teman. Kebetulan Chula itu matkulnya sangat aku banget gitu. Kayak ada tentang product development, terus ada tentang sustainability dan kawan-kawan juga gitu. Sangat mendukung Tekpang banget gitu. Akhirnya I pick that as my second choice. Terus juga Chula universitas yang paling ini ya di Thailand, kayak paling bagus dari segi research dan juga dari segi komitmennya terhadap sustainability juga sangat bagus gitu. Tadi sempat nanya tentang homesick ya, Mak. Iya. Kalau homesick, I think apa ya? Nggak pernah yang sampai nangis menitikan air mata gitu, karena uh, maaf ya agak lebay bahasanya. Uh, tapi nggak pernah sampai yang kayak gitu, karena kalau misalnya kangen tinggal video call orang tua gitu kan, dengan teknologi sekarang gitu. Jadi masih bisa kerasa deket bersama dengan orang tua yang ada di Indonesia gitu. Terus juga aku deket banget sama teman-teman aku di sini, teman-teman Isma Chula, karena kita cuman berlima, jadi harus saling protek sama satu sama lain ya. Jadi berasa keluarga banget gitu, kayak teman-temannya juga kita kemana-mana juga selalu bareng gitu. Dan kalau misalnya ada masalah juga saling cerita gitu. Jadi homesicknya nggak terlalu perasa gitu. Jadi aku. Kalau masalah cultural difference, aku rasa dari segi uh, apa ya budaya kita antara Indonesia sama Thailand itu banyak kesamaan sih menurut aku, kayak harus menghormati orang yang lebih tua, terus juga um, misalnya apa ya ada superstition di rumahnya juga masih sama, mitos-mitos yang ada di rumah gitu juga masih sama kalau aku dengar cerita dari teman-teman Thailand gitu. Jadi kayaknya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu kerasa cultural difference-nya. Yang paling kerasa bahasa sih jujur, karena di sini bahasanya bahasa Thailand ya. Walaupun kalau misalnya kita ngomong pakai bahasa Inggris, biasanya lokal ngerti sih, kayak simple English ya wajar, kayak bahasa Inggris kan bahasa internasional, jadi mereka tahu sedikit-sedikit gitu. Tapi kalau misalnya ke supermarket lihat barang itu biasanya nggak ada bahasa Inggrisnya gitu, jadi mengandalkan Google Translate gitu sih. Ya, dari segi bahasa sih paling kerasanya. Tapi di sana jadi belajar banyak soal bahasa atau gimana sih? Atau you're still using English as a daily drive? Atau udah bisa dikit-dikit ya Raikan top ini, Sodiha. Aku Dona. ngambil kelas basic Thai sih. Aku ngambil kelas basic Thai for communication. Tapi sampai sekarang aku sebenarnya kalau misalnya communicate with locals, nanya harga gitu, kadang pakai Thai, kadang pakai English. Aku takutnya kalau misalnya pakai Thai nanti mereka langsung berentet Thai sampai selesai, karena jujur aku sering disangka orang Thailand, gak disangka foreigners gitu. Jadi Iya. pasti by default mereka
speak Thai to me gitu, kayak misalnya ke supermarket nanyain apa, kayak misalnya nanyain punya member nggak gitu, kayak mereka langsung otomatis gitu, karena my look is like locals, my look and my friends juga, jadi semuanya kita by default biasanya di iniin pakai bahasa Thai gitu. Jadi menurut aku emang paling benar pakai bahasa Inggris walaupun belajar Thai communication gitu ya. Tapi basic Thai itu menurut aku sangat sangat penting, karena basic expressionnya deh, kayak thank you, khopun kap, terus kayak terima kasih, sawadee-kap gitu, kayak itu basic banget. Dan orang-orang sini sebenarnya oke kalau kita nggak bisa pakai bahasa Thailand, tapi kalau misalnya kita can use basic expressions in Thai, mereka tuh kayak impress banget gitu, kayak smile-nya langsung lebar. Ya. Tapi kamu kan BTW bisa dikit-dikit ya, Jak, bahasa Thailand. Sebenarnya kalau kayak basic expressions gitu aku bisa sih, ngitung aku bisa, kayak ngitung harga atau ngitung barang itu aku bisa, tapi kalau kayak langsung ngomong itu nggak ini sih, nggak, belum mencapai tingkat komunikasi yang itu. Tapi kalau dengar mungkin masih bisa paham dikit-dikit. Sih. Nah, sebelum berangkat ke Thailand, kamu sempat watching series Thai kah? Atau gimana gitu, biar membiasakan diri, familiarize telinga kamu dengan bahasa Thailand yang asli gitu. Kalau nonton series Thai sebenarnya dari dulu sih, sebelum Isma juga udah nonton ya, kayak ya you know lah, series Thai aku nonton. Terus yang paling ini sih waktu itu aku banyak nonton food vlogging dari Thailand sebenarnya, yang nggak pakai subtitle aku coba nonton dan mencerna sedikit-sedikit apa yang mereka katakan gitu kan, dan it works gitu. Jadi aku bisa tahu beberapa istilah-istilah, khususnya buat yang paling penting beli makanan ya, karena urusan hidup manusia makanan, pangan ya kan. Jadi penting itu, misalnya apalagi buat konsumen non babi ya, konsumen makan halal itu kan penting banget, kayak misalnya nggak mau babi gitu kan, nggak mau yang ada daging babi gitu kan, misalnya meaumu gitu kan, kayak ya gitu. Jadi kayak basic expressionsnya sih yang aku tangkepin dari nonton konten berbahasa Thailand. Konten sebenarnya nggak drama Thai doang, aku juga nonton kayak food vlogging Thailand gitu juga aku biasanya nonton. I see. Sangat prepare ya, Jack. Tapi emang penting banget sih, apalagi kita sebagai komunitas Muslim agak tricky untuk tapi mengkonsumsi ini loh. Muslim itu menurut aku nggak terlalu apa ya. Aku awalnya mikirnya bakalan susah banget gitu aku jadi Muslim di Thailand gitu kan. Tapi sebenarnya not as hard as I thought before gitu, kayak misalnya mau sholat, fasilitas ibadah, musola, aku kayaknya kalau kemana-mana pasti ada deh musola, kayak walaupun kecil, tapi pasti ada. Bahkan di kampusku itu beberapa titik gedung itu ada musolanya, dan musolanya juga enak gitu, nyaman, dan kayaknya aku bisa tidur deh di musolanya kalau misalnya nggak ada apa-apa, karena nyaman banget. Komunitas muslimnya cukup banyak di Thailand, di Bangkok, jadi makanan halal pasti ada di mana-mana. Di mall-mall besar kayak di food court gitu pasti ada satu yang halal. Di Chula juga setiap kantin mahasiswa itu biasanya ada satu yang halal biasanya. Super nice info. Aku kira juga bakalan susah tahu, karena Thai itu ya, setahu aku minoritas muslimnya. Tapi alhamdulillah deh kalau tempat ibadah makanan halal. Iya, aku mau nambahin dikit sih. Dan FYI juga nih teman-teman nih, mungkin teman-teman teknologi pangan pasti sangat mengenal tentang halal ya, kayak halal assurance system dan sistem jaminan halal gitu-gitu. Thailand itu sebenarnya one of the leader in Southeast Asia loh dibandingkan sama Indonesia. Jadi iya, jadi kayak apa ya, first halal science center di Asia Tenggara itu kalau nggak salah aku di Chulalongkorn. Jadi di IPB itu baru, bahkan di IPB itu baru, yang pertama itu di Chula, dan ya partnershipnya pun juga antara IPB sama Chula untuk halal science centernya gitu, karena emang Chula udah lebih develop dalam segi science halalnya gitu.
cukup impresi dengan hal itu karena walaupun Islam itu bukan agama yang terbesar mayoritas di Thailand gitu ya, tapi untuk urusan kayak halal food itu mereka cukup cukup serius untuk hal itu gitu, karena mereka menyadari kalau industri halal itu tuh sangat amat sangat amat prospektif gitu ya. Mungkin Ima dan teman-teman lain juga pernah denger ya, di Perpang kan sering disinggung tuh dulu kayak halal industri yang besar, makanya kita harus fokus pada halal gitu. I really understand what it means setelah masuk Thailand sih, karena produk-produk lokal mereka tuh banyak yang halal juga karena alasan mereka pengen impor ke negara-negara muslim gitu. Terus juga untuk bisa memprovide untuk Thai muslim lainnya gitu. Jadi I think it's not very hard to live halal lifestyle here. Halal lifestyle at least kayak untuk buat nyari makanannya gitu.